Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita buka tema 6 ya. Kita sudah masuk ke tema 6, subtema 1 ya. Dibuka halamannya, halaman 4. Nah, di tema 6 ini kita akan belajar membahas energi dan perubahannya. Energi dan perubahannya. Subtema 1, mengenal energi. Setiap hari kita itu melakukan kegiatan ya. Contohnya belajar, bermain sepak bola dan lain-lainnya. Nyuci ya misalkan dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita itu memerlukan energi. Untuk apa? Untuk melakukan semua kegiatan kita ya. Apa sih energi itu? Dan bagaimana sih cara memperoleh energinya? Oke. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, oke. Energi dan sumbernya. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kalau ditanya apa sih energi itu? Energi itu adalah merupakan atau adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, energi ini tidak dapat kita lihat ya, nggak bisa kita lihat ya. Namun energi dapat kita rasakan. Kok bisa gitu sih Pak? Nah, bisa lah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita berjemur di bawah sinar matahari, kita akan merasakan panas ya. Apakah rasa panas dapat dilihat? Tentu saja tidak ya, tapi bisa dirasakan ya. Nah, namun kita tidak dapat melihat energi panas tersebut ya. Energi diperoleh dari berbagai sumber. Sumber energi adalah segala sesuatu nih. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini banyak ya. Contohnya yang seperti 1. Sinar matahari, 2. Panas bumi, 3. Makanan, 4 air, 5 minyak bumi, dan 6 angin. Kita lihat di sini. Pertama, sinar matahari. Sinar matahari ini adalah merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan bumi. Jika tidak ada sinar matahari, kita tidak dapat hidup di bumi. Kenapa? Karena fotosintesis tumbuhan memerlukan sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, maka bumi akan dingin, akan mencapai suhu minus derajat. Nah, kebanyakan kalau mencapai suhu ekstrim, manusia tidak dapat bertahan. Nah, oleh karena itu, sinar matahari ini dijadikan sebagai sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Ya, manusia memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan. Contohnya menjemur pakaian, ya. Pasti kan kalau kalian ngejemur, kalau nggak ada sinar matahari jadi bau ya, bau apek ya. Nah, selain itu, energi matahari dapat dipakai untuk menghasilkan listrik. Wah, bisa Pak ya? Pakai sinar matahari untuk menghasilkan listrik? Bisa. Contohnya apa? Tenaga surya. Yang digunakan alatnya apa? Panel surya. Sudah pernah lihat panel surya? Nah, banyak ya sekarang ya contoh panel surya ya. Contohnya kalau kalian pernah di jalan tol, di pinggir-pinggir jalan ini suka ada lampu, terus di atasnya ada papan tuh yang agak lumayan besar. Nah, itu disebutnya panel surya ya. Nah, coba kalian searching di Google ya, panel surya gambarnya ya. Nah, kemudian tumbuhan juga membutuhkan energi matahari untuk apa? Untuk proses fotosintesis atau membuat makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, tanpa matahari permukaan bumi menjadi gelap dan tidak ada kehidupan, seperti Pak Ahmad bilang tadi ya. Nah, selanjutnya sumber energi yang kedua itu adalah panas bumi ya. Selain dari sinar matahari atau panas sinar matahari, kita juga ada yang namanya sumber energi panas bumi. Nah, panas bumi ini merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi ya. Pernah lihat di suatu tempat ada yang ngebul dari dalam tanah? Nah, itu adalah panas bumi ya. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batu yang sangat panas ya. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan. Selain jumlahnya yang melimpah, energi ini ramah terhadap lingkungan ya. Nah, pemerintah kita juga sedang mengembangkan energi panas
bumi ya, untuk memaksimalkan energi panas bumi. Karena apa? Karena di bawah perut bumi kita, di bawah tanah kita ini yang jauh di dalam tanah kita atau di perut bumi itu tersimpan panas bumi yang sangat melimpah. Karena apa? Karena inti dari bumi kita adalah panas bumi itu sendiri ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, makanan. Kita dapat energi untuk melakukan kegiatan dari makanan ya. Makanan yang kita makan dapat menghasilkan energi melalui proses pencernaan dalam tubuh. Jika tidak ada makanan yang masuk ke tubuh, kita akan merasa lapar dan tidak mendapatkan energi. Nah, contohnya gini. Kamu nih ya, mau pergi sekolah, belum sarapan. Ya, belum sarapan, pergi sekolah belum sarapan. Nah, sampai di sekolah jam 10, perut kamu lapar, kamu lemes gak? Pasti lemes ya. Mau melakukan sesuatu, mau bermain, mau belajar, itu tidak akan konsentrasi dan yang hanya dirasakan adalah lemes. Nah, lemes itu adalah karena kalian tidak mempunyai energi. Energi untuk apa? Untuk bekerja ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kalian makan, kalian sarapan dulu. Ketika kalian lemes, kalian makan, maka energi kalian akan terisi lagi ya kan. Dan rasa lemas kalian itu akan hilang. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu, alangkah baiknya untuk makan terlebih dahulu. Mau pergi sekolah, makan dulu. Mau pergi main, makan dulu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya sumber energi yang selanjutnya itu air. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama sekali dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan jumlahnya melimpah. Air yang jatuh dari tempat yang tinggi memiliki energi yang besar. Hal ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sebut sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada yang pernah main ke pembangkit listrik tenaga air? Contohnya di Jawa Barat di mana adanya? Ya, pembangkit listrik tenaga air di Jawa Barat contohnya ada di Jatiluhur. Ya, Jatiluhur di mana? Di Purwakarta. Ada lagi Pak di mana Pak? Di Jatigede. Ada di mana Jatigede adanya? Di Sumedang. Dan masih banyak sekali ya, di Jawa Tengah ada juga ya. Di Jawa Timur juga ada ya. Namun contoh di Jawa Barat adalah Bendungan Jatiluhur yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, selanjutnya sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Sumber energi ini berasal dari fosil ya. Artinya fosil terbentuk dari makhluk hidup. Kok bisa makhluk hidup menghasilkan minyak bumi Pak? Ya, fosil terbentuk dari dari makhluk hidup yang sudah mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Ya, bukan berarti hasilnya ada orang meninggal dikuburin terus langsung jadi minyak bumi. Enggak seperti itu ya. Jadi fosil ini terbentuk dari makhluk hidup yang sudah mati, baik itu dari binatang dan sebagainya yang sudah terpendam di dalam tanah selama berjuta-juta tahun ya. Bukan dalam artian bukan 1000 tahun lagi, berjuta-juta tahun ya. Nah, pemanfaatan minyak bumi adalah sebagai bahan bakar. Jumlah minyak bumi di alam semakin sedikit. Kenapa? Karena pemakaian kita yang sudah terlalu banyak. Jadi kita itu sudah mulai beralih dari energi minyak bumi ke energi terbarukan. Seperti apa contohnya? Seperti listrik ya. Oleh karena itu kita harus pakai minyak bumi ini dengan bijak. Jangan dibuang-buang ya. Kalau pakai mobil, coba isinya biar banyak. Jangan satu orang doang. Kalau satu orang doang pakainya sepeda, pakai motor. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya yaitu angin. Energi selanjutnya itu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan ke laut dan pulang ke daratan. Energi angin juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Energi angin jumlahnya melimpah ya. Nah, angin ini sudah dimanfaatkan oleh nelayan untuk menggerakkan perahu nelayan untuk melaut. Pernah lihat kan perahu nelayan menggunakan tenaga angin? Ya, oke. Angin juga sekarang sudah dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga angin. Yang ada di mana contohnya Pak? Yang ada di Sukabumi. Ya, di Sukabumi sudah ada pembangkit listrik tenaga angin. Ya, sedang dikembangkan lagi ya. Kok bisa pakai angin Pak? Ya, karena angin itu menggunakan kincir alatnya. Ya, kincir digerakkan oleh angin. Angin ini ya, kemudian kincirnya berputar untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Nah, seperti itu ya.
Di searching aja di Google ya, pembangkit listrik tenaga angin bentuknya kincir angin raksasa ya, kincir angin yang besar ya. Nah, baik, selanjutnya kita beralih ke bersatu dalam keragaman ya. Kita sampaikan tadi cukup energi ya, perkenalan energi cukup sampai situ dulu ya. Selanjutnya kita membahas tentang bersatu dalam keragaman. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala perbedaannya, baik dari sifat maupun dari bentuk fisik. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, ada yang fisiknya putih, ada yang fisiknya hitam, ada yang fisiknya tinggi, ada yang fisiknya pendek, ada yang gendut, ada yang kecil ya, dan sebagainya. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya, ada suku Batak, suku Jawa, suku Madura dan sebagainya. Nah, perbedaan ini ya, perbedaan suku bangsa ini antara suku bangsa dengan satu dengan yang lainnya itu dapat terlihat dari apa? Dari pertama ciri fisik, yang kedua dari bahasa daerah ya. Kemudian yang ketiga yaitu kebudayaannya. Ini sudah Pak Ahmad jelaskan pernah dulu ya. Contoh dari budaya Betawi, ketika ada orang nikah, ada orang sunatan, pasti masang petasan. Jika ada yang misalkan ada yang nikah datang nih, pengantin laki-laki datang ke rumah perempuan, pasti nyalain petasan gitu ya. Nah, itu contoh kebudayaan Betawi. Nah, berbeda kan antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa juga, ciri fisiknya juga berbeda ya. Nah, contoh keragaman fisik adalah warna kulit, jenis rambut, dan bentuk mata. Nah, sekarang kita lihat, kalau orang Jawa Barat dengan orang Papua rambutnya sama apa beda? Beda ya. Orang Papua rambutnya rada keriting ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, teman-teman Doni berasal dari suku bangsa yang berbeda. Mereka memiliki perbedaan bahasa, daerah, dan bentuk fisik. Antara lain, 1. Dimas. Dimas itu berasal dari suku Jawa. Dimas memiliki kulit sawo matang, mata sipit, dan rambut yang lurus. Dimas pandai menggunakan bahasa Jawa karena Dimas adalah orang Jawa. Nah, yang kedua, Cut berasal dari suku Aceh. Cut memiliki kulit yang putih, mata yang besar, dan rambut yang panjang. Cut pandai menggunakan bahasa Aceh karena Cut orang Aceh ya. Ketiga, Butet. Butet ini berasal dari suku Batak. Butet memiliki kulit sawo matang, mata lebar, dan rambut yang ikal. Butet pandai berbahasa Batak ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, Ujang. Si Ujang ini berasal dari suku Sunda ya. Udah jelas namanya Ujang ya. Ujang memiliki kulit putih, mata besar, dan rambut lurus. Ujang pandai menggunakan bahasa Sunda karena Ujang itu orang Sunda. Sinyo yang kelima, Sinyo itu berasal dari suku Dayak. Sinyo ini memiliki kulit sawo matang, mata besar, dan berambut ikal keriting. Sinyo pandai berbahasa Dayak karena Sinyo itu orang Dayak. Nah, Dodi dan teman-temannya tetap saling menyayangi dan menghormati tanpa mempermasalahkan perbedaan suku bangsa maupun bentuk fisik mereka. Nah, meskipun berbeda, mereka tetap bersatu ya. Perbedaan bagi mereka bukanlah kendala ya. Namun itulah kekayaan bangsa kita ya. Perbedaan atau keragaman dapat disatukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Karena apa? Sesuai dengan sebuah negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Oke, materi kita sampai sini dulu aja ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Nah, untuk latihan kalian silakan diisi halaman 5 ya dengan halaman 6 saja ya. Oke, selamat berlatih. Sekian dari Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.